Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Pelabuhan Merak yang berlokasi di Cilegon, Banten tidak hanya menjadi lokasi penumpang yang hendak masuk ataupun keluar kapal. Bagi sebagian orang, Pelabuhan Merak justru menjadi sumber mata pencaharian mereka, mulai dari menjadi pedagang asongan, pedagang kopi keliling, hingga porter. Selengkapnya terkait liputan ini akan disampaikan oleh rekan Gilbert Semsandro, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Ya, dia. Untuk di Pelabuhan Merak, sejak arus mudik telah berlalu pada Sabtu dan Minggu kemarin. Namun di Pelabuhan Merak tidak hanya kita bisa mendapatkan kisah tentang perjalanan atau aktivitas masyarakat yang ingin melakukan aktivitas mudik di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Namun terdapat satu pemandangan unik yang kerap kali kita temukan ketika kita berada di dermaga atau akan naik ke dermaga ke kapal di salah satu dermaga yang ada di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, yaitu adalah para pemburu koin. Pemburu koin adalah aktivitas kelompok anak-anak hingga remaja yang berenang di pinggir kapal yang sedang bersandar di dermaga di Pelabuhan Merak untuk memburu berkah di air laut yang cukup dalam. Dengan bertelanjang dada serta memakai celana pendek, para pemburu koin menyelam untuk mengambil uang baik dalam bentuk pecahan logam ataupun pecahan uang kertas. Bahkan tidak jarang para pemburu koin itu melompat dari sisi tertinggi kapal untuk mendapatkan nominal uang, jumlah uang yang lebih besar. Salah satunya saya sudah mewawancari Tono, berusia 22 tahun yang telah menjadi anak pemburu koin atau anak koin di Pelabuhan Merak selama 13 tahun. Tono mengaku telah menjadi pemburu koin atau anak koin di Pelabuhan Merak sejak duduk di bangku sekolah dasar. Alasannya tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan penghasilan atau mencari penghasilan dari para penumpang yang melakukan aktivitas penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni. Dalam satu hari, Tono mampu menghasilkan penghasilan 300 sampai 400 ribu rupiah dengan menjadi pemburu koin di Pelabuhan Merak. Namun ketika hal itu didapatkan Tono karena memang jumlah kapal dan juga penumpang yang berangkat ataupun menyeberang melalui Pelabuhan Merak ini saat hari libur atau momen hari libur itu cukup banyak, sehingga setiap dermaga selalu bergantian menyandarkan kapal dan memberangkatkan penumpang. Jadi Tono dan teman-temannya selalu berpindah dari dermaga satu ke dermaga lainnya untuk mengharapkan rezeki ataupun uang dari para penumpang yang baru saja naik ke dalam kapal. Dan untuk nominalnya, Tono mendapatkan nominal uang yang beragam mulai dari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp20.000 hingga Rp50.000 dan Rp100.000. Untuk nominal Rp1.000 sampai Rp10.000 ataupun Rp20.000, Tono hanya dengan berenang dan meminta uang dari para penumpang yang ada di atas kapal untuk melemparkannya. Dan untuk nominal besar seperti Rp50.000 ataupun Rp100.000, Tono dan juga temannya harus sedikit bekerja keras, yaitu dengan mencuri-curi ataupun menyelinap masuk ke dalam kapal untuk dapat naik ke bagian kapal yang paling atas atau tertinggi. Karena di bagian kapal yang paling atas ataupun paling tinggi di Pelabuhan Merak itu terdapat penumpang-penumpang yang turun dari kendaraannya dan melihat pemandangan penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni. Dan dari atas kapal ini, Tono bisa mendapatkan Rp50.000 hingga Rp100.000 karena mengikuti permintaan para penumpang yang ingin melihat atraksi dari Tono. Karena menurut Tono, dia dan teman-temannya mampu menghasilkan atau menunjukkan atraksi berbagai macam yang loncat dari atas kapal itu, seperti putar ke depan ataupun tergantung apa yang diinginkan oleh para penumpang. Dan dari hasil itu uang-uang yang didapat Tono dan teman-temannya dari menjadi pemburu koin itu nantinya disimpan terlebih dahulu, dikeringkan hingga dibawa ke rumah untuk dikeringkan, selanjutnya disetrika baru dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dari momen-momen liburan ini Tono bisa menghasilkan Rp300 sampai Rp400.000. Namun di hari-hari biasa, seperti tidak ada momen hari libur, penghasilan Tono juga cukup menjanjikan untuk hitungan per harinya, yaitu sebanyak Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari. Begitu ya. Baik, Tribuners, rekan Gilbert juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu pemburu koin di Pelabuhan Merak. Berikut liputan lengkapnya. Atau gimana itu triknya tuh? Ya naik aja ke pender rata-rata sih. Pas loncat? Hah? Pas loncatnya ke dalam laut, ke lautnya? Ya berenang lah.
Udah yang bisa berenang dari kecil juga ya? Ya iyalah, kalau nggak bisa mah banget tuh, meninggal lah. Ini sekali itu biasanya lompat biar apa tuh bang? Dapat ngambil duit dilempar apa minta ya pas mau loncatnya Ya dikasih? kalau ada yang ngasih loncat dari atas ya dimintain. Lempar bang, ngasih mau di laut nih jarang-jarang ya kan. Ada ngasih goceng dari atas, banyak yang videoin ya kan. Ntar di bawah baru dia orang bang pada lempar koin, ada yang uang kertas. Kertas gua kelempar, basah dong dapetnya ntar. Ntar kan disetrika bisa. Oh, Bang Tono mah ada lah di rumah bosokan. Oh. Udah siap sedia. berarti sehari semua kapal di semua dermaga apa di sini doang nih bang? Ya di sini bisa. Ada yang di 1, di 2, di 3. Kenal semua tapi kalau yang di dermaga lain Kenal semua. memang anak-anak sini gitu ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.